sudah mampir di terminal Cupang. Minal aizin wal faizin untuk kalian semua. Selamat Hari Raya Idul Fitri untuk kalian yang merayakan. Tetap semangat walaupun mungkin kalian jauh dari keluarga. Ini adalah video yang tanpa video ya. Kalau kalian lihat ini sudah jalan hampir 1 menit dan cuma ada gambar yang tampil tanpa ada video. Ya, jadi gue mau ngasih sedikit tanggapan tentang viralnya cupang batik atau cupang kopean ya. Bukan mau bahas kronologinya, asal mulanya atau gimana. Gue akan coba bahas dari sisi yang berbeda ya. Jadi efek atau dampak dari viralnya cupang batik atau cupang kopean. Menurut pandangan gue, yang paling berpengaruh dari kejadian ini ya udah pasti untuk pasar ya, karena secara tidak langsung ada pihak yang dirugikan ya di kejadian ini akibat ulah oknum yang cuma mau untung sendiri ya. Karena jelas-jelas kalau namanya di dunia perdagangan bukan cuma cupang doang, tapi apapun itu yang nggak boleh yang namanya nguntungin diri sendiri. Penjual harus enak, pembeli juga harus enak, jadi biar sama-sama enak gitu. Tanpa disadari kondisi pasar juga mungkin berubah ya, karena rasa kepercayaan dari pembeli agak sedikit berkurang ya. Jadi khawatir karena ulah oknum-oknum yang nggak bertanggung jawab kayak gini. Padahal nggak semua seller itu nggak jujur gitu. Jadi kan nyusahin seller yang lain juga gitu. Mungkin jadi susah untuk jual ikannya, khususnya di Facebook ya. Orang-orang atau seller-seller yang fokus berjualan di Facebook. Sebelum kejadian ini aja udah heboh karena menurut sebagian seller itu harga cupang anjlok. Ditambah ada kejadian kayak gini ya. Dan entah kebetulan atau gimana, setelah viral kejadian ini juga gue perhatiin ada tuh di Facebook postingan-postingan yang lumayan banyak orang-orang nyari FCCP Red Hat ya. Entah kebetulan atau gimana. Dan mereka juga nyiapin dana yang lumayan ya. Ya kalau emang kebutuhannya bukan untuk yang buruk yang nggak masalah ya, tapi jangan sampai kejadian ini terulang lagi gitu. Jadi kejadian ini malah bikin orang lain juga termotivasi untuk melakukan hal yang sama biar dapat keuntungan yang besar. Mungkin untuk para breeder besar yang sudah punya nama, seller-seller besar, nggak terlalu ngaruh ya untuk pasar mereka karena mereka udah punya pasarnya sendiri. Tapi beda sama orang-orang yang jualan di Facebook ini. Jadi kalau walaupun misalnya mereka nawarin kualitas ikan yang bagus, mungkin cukup sulit juga untuk ngasih harga yang sewajarnya gitu. Mungkin kalian pernah dengar juga gitu ya, apa, celetukan orang tentang cupang B1 gitu. Nah itu sering banget tuh terjadi di Facebook ya. Gue nggak nyalahin juga ya, karena hak orang mau beli cupang dengan harga berapa dan
kalau emang sellernya ngasih dengan harga segitu ya nggak masalah juga, berarti kan emang mungkin tawarannya cocok dan sesuai sama ikannya gitu. Tapi ada sebagian juga seller yang protes karena yang kayak gitu bikin harga cupang jadi anjlok. Komentar-komentarnya juga pasti cukup beragam ya, kalau ada yang nyinggung soal itu gitu. Tapi kan balik lagi ke orangnya. Gue juga termasuk yang sering mantau grup-grup atau komunitas-komunitas di Facebook ya, ikuti perkembangan beritanya gitu. Jadi benar-benar random banget gitu ya, seru untuk lebih dikulik. Apalagi kalau ada ya kasus-kasus kayak gini, jangan kan yang sebesar ini gitu, yang mungkin seller ada yang nipu juga ya auto viral, udah pasti langsung diposting dan dapat banyak komentar juga gitu. Jadi gue harap sih kejadian ini nggak terulang lagi ya, dan nggak ada yang mengikuti jejaknya juga gitu, karena biar si penghobi-penghobi baru bisa nyaman main cupang. Jadi kan seller-sellernya juga yang enak gitu, bisa ikannya bisa banyak terjual ya. Karena kan namanya hobi nggak mandang ngebreed atau pasti kalau udah namanya senang pasti kan dia beli terus gitu. Dan biar yang berniat untuk usaha cupang juga, karena kan banyak banget nih kelihatannya yang nyari spike yang udah siap breed, yang udah full telur. Nah biar mereka juga nggak ngerasa takut untuk memulai usaha ini gitu, karena kan nggak ada larangannya ya, harus berapa orang yang jual cupang, berapa orang yang nge-breed cupang gitu. Nah semua kan bebas ya, nggak bisa kita paksain. Jadi ya kita sama-sama jaga lah kedamaian percupangan, karena kan pasti tujuannya semua sama ya, pengen memajukan percupangan Indonesia gitu. Kalau udah maju kan pasti enak, harga juga stabil. Ya memang nggak bisa sepenuhnya nyalahin kejadian cupang batik ini ya, karena kan sedikit banyaknya juga emang udah mulai heboh nih tentang yang protes harga turun. Untuk KPN sendiri juga kan setahu gua untuk kelas kontes kan emang dibolehkan ya, mereka sebutkan salon. Nah itu kan berarti buatan ya dan diperbolehkan. Mungkin ini caranya aja yang salah gitu, kurang komunikasi, gak jujur lah intinya gitu. Oke gitu aja guys video dari gua. Semoga ada hal baik yang bisa kalian ambil. Sampai ketemu di video berikutnya. Terima kasih.